dalam bisnis perdagangan pasar modal di Indonesia ini seringkali ada beberapa pihak terutama dari asing itu ada yang datang dan ada yang pergi. Mohon maaf. Jadi dalam 1-2 tahun ini memang ada beberapa fenomena perusahaan efek terutama yang asing untuk hengkang ya dari bisnis brokerage. Tetapi sebagai kita ketahui juga bahwa sebetulnya asing ini tidak 100% hengkang, tapi melainkan untuk pada perdagangan transaksi sahamnya saja. Tetapi dalam bisnis lainnya seperti bisnis underwriting, mereka masih melakukan aktivitas perdagangannya sehingga secara tidak langsung sebetulnya mereka masih eksis di pasar modal Indonesia. Jadi hanya berkaitan dengan bisnis brokerage-nya saja. Begitu, Bu. Baik, apakah dari pihak Morgan Stanley sudah ada yang berkonsultasi juga dengan pihak API? Maaf. Sampai saat ini kami justru belum menerima surat dari Morgan Stanley terkait dengan aktivitasnya perdagangan di Indonesia. Tetapi sepanjang dia masih merupakan perusahaan efek, dia masih merupakan anggota dari API, Bu. Sebagai contoh, misalnya nantinya dia setelah tidak beraktivitas sebagai perantara efek, tetapi dia masih memiliki izin efek yang merupakan izin dari perusahaan sekuritas, otomatis dia masih tetap menjadi anggota dari API. Baik, kalau menurut analisa dari API, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Morgan Stanley ini hengkang dari Indonesia? Karena kalau kita melihat dari sepanjang tahun 2018 hingga 2020, Morgan Stanley ini selalu masuk 10 besar top trading value di Bursa Efek Indonesia. Selain itu kalau kita melihat dari segi MKBD-nya ini juga terpantau masih di atas 500 miliar juga begitu. Dan kalau kita melihat dari laporan keuangannya juga ini masih profit sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin. Ya, jadi ini bukan hanya dalam ini Morgan Stanley aja. Setahu saya memang beberapa aktivitas broker asing ini melakukan penutupan transaksi broker ini dikarenakan lebih ke arah kebijakan dari global. Jadi kebijakan global ini yang memang seringkali merupakan di dasar dari penutupan aktivitas terkait dengan brokerage di Indonesia. Dan apakah dengan adanya mereka menutup itu perdagangan aktivitas di transaksi di saham di pasar modal akan berkurang? Tidak juga, karena mereka juga akan menggunakan jalur-jalur lainnya untuk tetap melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Jadi secara entity saja, entity-nya secara bisnis brokerage yang nggak ada, tetapi bisnis penjaminannya masih ada, tetapi aktivitas perdagangannya biasanya melalui beberapa channel brokerage yang ada. Baik, apakah API mencium juga adanya ketidakpuasan dari Morgan Stanley Global terhadap sistem ataupun regulasi yang ada di Indonesia? Saya rasa regulasi dimanapun ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya memiliki suatu pola yang hampir sama, bahwa namanya regulasi pasti kita sebagai para pelaku pasar modal ini harus mengikuti regulasi yang ada, sehingga kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Saya rasa mungkin regulasi di Amerika jauh akan lebih ketat daripada di Indonesia, tetapi ini merupakan bukan karena berkaitan dengan regulasi, tetapi merupakan kebijakan bisnis berkaitan mungkin dengan strategi terkait transaksi regional mereka.